Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana pecatur agresif dengan tipe menyerang berpikir dan menyusun rencana. Kita akan menganalisa sebuah game dari Rashid Nizmetdinov, salah satu pecatur yang dianggap sebagai the greatest attacker of all the time. Ini adalah game antara Rashid Nizmetdinov melawan Ermoline pada tahun 1946. Sebagai putih, Nizmetdinov memulai permainan dengan E4. Tujuan utamanya jelas untuk mengontrol petak center. Ermoline membalas dengan C5, pertahanan Sisilia, pertahanan dengan reputasi terbaik melawan E4. Selanjutnya kuda F3 keluar, lalu D6, D4, pion makan pion, kuda makan pion. Kemudian kuda F6 menyerang pion, maka kuda C3 melindungi pion. Sebuah langkah standar dalam pertahanan Sisilia. Di posisi ini, Ermoline mendorong pionnya ke petak G6, persiapan pengembangan gajah fianchetto. Tujuannya adalah membawa permainan menuju Sisilia Dragon. Di posisi ini, mendorong pion F3 atau mengimbangkan gajah ke petak D3 ataupun C4 merupakan langkah yang paling logis untuk mempersiapkan posisi sebelum mulai menyerang. Tapi Rashid Nizmetdinov berbeda. Dia adalah pecatur dengan tipe penyerang dan dia menyukai huru-hara. Jadi, dia mendorong pion F4. Niat selanjutnya adalah mendorong E5. Merespon hal ini, Ermoline lanjut mengembangkan gajah fianchetto, niatnya untuk rokade pada langkah selanjutnya. Namun, Nizmetdinov langsung memberikan gangguan pada petak center. E5. Pion betul-betul meluncur. Setelah pion makan pion, kuda terancam. Sampai di posisi ini, hanya ada satu langkah yang benar untuk hitam, yaitu kuda mundur ke petak D7. Tapi Ermoline gagal menemukan langkah itu. Dia memilih amankan kuda ke petak D5. Langkah yang terlihat logis, namun merupakan sebuah blunder. Di posisi ini, Nizmetdinov langsung meluncurkan serangannya dengan gajah B5. Raja hitam terkena skak. Ada 3 cara untuk menutup skak, dengan gajah ataupun dengan kuda. Pilihan lainnya adalah raja lari. Apabila kuda menutup skak di petak D7, maka hitam akan kehilangan kudanya. Begitupun dengan gajah mundur menutup skak, maka kuda makan kuda. Apabila gajah makan gajah, kuda makan gajah. Putih begitu unggul. Kalaupun kuda menutup skak di petak C6, maka kuda makan kuda. Menteri terancam. Pion harus makan kuda. Setelah itu, gajah makan pion. Skak sekaligus serang benteng. Setelah gajah menutup skak, menteri makan kuda. Lagi-lagi, keunggulan yang begitu besar untuk putih. Oleh karena itu, Ermoline dengan terpaksa menggeser raja ke petak F8. Sampai pada posisi ini, pion putih terancam. Ada juga tawaran untuk bertukar kuda. Bagi pecatur dengan gaya bermain taktikal, melindungi pion bukanlah pilihan utama. Begitupun dengan bertukar perwira, bukan pilihan utama. Apalagi jika pertukaran itu tidak menghasilkan keuntungan apapun. Jadi, Nizmetdinov langsung rokade, mengamankan rajanya sekaligus membuat bentengnya aktif menekan raja hitam. Sampai di posisi ini, 4 perwira putih telah keluar. Seharusnya hitam juga kembangkan perwira dengan kuda ke petak C6.
langkah terbaik menurut engine. Tapi alih-alih mengembangkan perwira, Ermoline justru mengambil pion gratis. Langkah ini merupakan kesalahan fatal, karena Rashid Nizmedinov mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan gajah dengan tempo skak. Hitam betul-betul terkunci. Apabila gajah mundur untuk menutup skak, maka kuda makan kuda. Setelah menteri makan kuda, gajah akan serang menteri. Tentu saja, jika menteri makan gajah, maka kuda E6 skak. Menteri bisa makan kuda, setelah itu menteri D8 skak mat. Jadi Ermoline menggeser raja ke petak G8. Namun setelah itu Nizmedinov mengambil kuda. Tentu saja menteri makan kuda, akan tetapi pada langkah selanjutnya Nizmedinov menemukan langkah yang begitu brilian. Pengorbanan kuda di petak F5. Tentu saja apabila pion makan kuda, maka menteri makan menteri, memberikan ancaman skak mat. Dan apabila menteri langsung makan menteri, maka kuda makan pion. Hitam langsung terkena skak mat. Begitupun dengan menteri makan gajah, kuda akan makan pion. Kembali, hitam terkena skak mat. Oleh karena itu, Ermoline coba untuk mainkan counter attack. Menteri C5 skak sekaligus menjaga pion. Tapi Nizmedinov tarik mundur gajah, memberikan serangan balik. Di posisi ini, Ermoline seharusnya ikhlas kehilangan menterinya, tapi dia membuat kesalahan fatal. Dia tarik mundur menteri ke petak C7, mencoba untuk mengancam pion. Namun di posisi ini, Rashid Nizmedinov langsung menyerang dengan kuda H6. Ermoline langsung menyerah, karena kemanapun raja lari, benteng makan pion. Skak mat. Sebuah permainan yang begitu indah. Dari game ini kita belajar bahwa untuk menjadi pecatur penyerang, kita tidak boleh terburu-buru untuk makan pion. Jangan terburu-buru untuk bertukar perwira, tetapi fokuslah pada pengembangan. Kita bisa melihat bagaimana Nizmedinov membuat lawannya terbujur kaku. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.